Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin dan Rabu dan hari Jumat menemani Anda pemirsa PKTV yang ada di rumah. Dan tentunya kami berharap Anda semuanya bisa menonton, bisa menikmati acara-acara kami. Yang saat ini kita tampilkan adalah di PKTV Talk kita menghadirkan beberapa tema ya, tema yang setiap saat menemani Anda dengan tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda. Nah, saya sapa dulu, apa kabar Anda yang ada di Samarinda? Semoga Anda bisa berbahagia di rumah sambil menikmati tayangan-tayangan kami, dan Anda yang ada di Tenggarong dan tentunya yang ada di Kutai Timur di Sangatta, semoga Anda selalu bahagia bersama keluarga Anda. Nah, pemirsa PKTV, kali ini kita mencoba menghadirkan narasumber yang sangat ahli mungkin ya di bidang tema yang kita angkat. Kita mencoba mengangkat inovasi BNN dan proses rehabilitasi. Nah, ini tidak asing pembahasan ini karena mungkin Anda sering baca-baca artikel maupun mendengar di media sosial tentang BNN ya, tentang rehabilitasi atau tentang narkoba. Nah, semuanya coba kita bahas dalam satu tampilan atau satu episode di kali ini. Nah, kami menghadirkan, langsung saja saya perkenalkan ya pemirsa PKTV yang ada di depan saya, yang hadir di studio, yaitu Bapak Muhammad Nurfan Tandayu. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ya, terima kasih sudah datang di studio. Ya. Pak, saya panggil Pak Tandayu atau Pak Nurfan? Pak Tandayu. Tandayu. Pak Tandayu adalah Ketua Tim Rehabilitasi di BNN Kota Bontang. Nah, beliau didampingi atau narasumber yang lain, baik itu Ibu Cokorda Istri Sinta Esos MAF. Beliau adalah Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Apa kabar, Bu? Ya, selamat datang kembali di studio. Baik. Alhamdulillah baik. Selalu semangat ya. Ini tugasnya ini saya lihat memang harus berhadapan dengan sosialisasi ya, penyampaian kepada masyarakat, dan tentunya yang kita angkat kali ini yaitu terkait rehabilitasi. Nah, ini bidangnya Pak Tandayu ini. Nanti bisa ditambah-tambahi atau dilengkapi lah dengan Ibu Cokorda. Ya, pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, tentunya kita masih ingat sebulan yang lalu kita memperingati Hari Anti Narkotika Nasional. Di mana-mana mungkin Anda sering mendengarkan bagaimana BNN banyak membuat kegiatan baik di Kalimantan Timur maupun di luar dengan berbagai macam program yang tentunya salah satunya untuk pencegahan dan satu lagi pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan ini. Nah, sekarang kita berbicara rehabilitasi. Nah, nanti hal-hal yang lain sekiranya nanti akan berkembang kepada sosialisasi. Di sini ada Ibu Cokorda, tapi ini pada bidangnya nih Pak Tandayu. Siap. Bisa dijelaskan di awal dulu. Sebenarnya rehabilitasi itu apa sih? Oke. Ya, silakan Pak Tandayu. Oke, makasih Pak. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi itu adalah mengembalikan atau memulihkan. Mengembalikan atau memulihkan. Ya. Kembali ke keadaan awal atau semula. Artinya di sini proses rehabilitasi itu adalah bagaimana kita mengembalikan baik itu fisik, psikis ataupun hal lainnya kembali seperti semula sebelum mengalami kerusakan atau sebelum mengalami perubahan yang ke arah negatif. Nah, jadi seperti itu. Dan menurut Kitab Undang-Undang Pidana pun sama, pengertiannya sama. Dan bukan pengobatan termasuk? Pengobatan, namun dalam artian di sini memulihkan atau mengembalikan, ya. Bukan menyembuhkan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi mengembalikan dan mengembalikan seperti semula lagi dan memulihkan. Ya. Nah, dalam proses ini tentunya sulit atau gampang? Tergantung tingkat daripada kita bicara narkotika nih Pak ya. Artinya
tergantung daripada tingkat keparahan yang dialami oleh kliennya lagi untuk tingkat kesulitannya itu. Seperti itu. Tergantung dari diri para ini ya, apa namanya, kliennya ya. Kalau kliennya mungkin dia tidak atau punya niat, berarti lebih mudah mungkin seperti itu ya. Kalau dia tidak punya, sementara keluarganya, lah ini kembali lagi, rata-rata rehabilitasi itu memang datang dari kesadaran dirinya. Betul. Atau memang ada hal lain mungkin, seperti apa itu? Ada faktor-faktor pendukung. Memang kita punya ada 12 prinsip rehabilitasi dari National Institute Drug Abuse atau NIDA. Mereka mengeluarkan 12 prinsip utama dalam membuat suatu rehabilitasi. Dari 12 itu ada salah satu prinsipnya, rehabilitasi tidak harus diikuti secara sukarela. Artinya sebenarnya rehabilitasi itu kalau kita menunggu kesadaran orangnya, kemungkinan terlalu panjang prosesnya. Bisa jadi nanti di tengah jalan entah dia tertangkap atau keburu meninggal duluan, kan kita nggak pernah tahu nih Pak ya. Makanya di situ ada bahasanya intervensi. Intervensi ini bukan berarti harus dipaksa ditangkap, tidak. Mungkin melalui penjangkauan petugas, atau mungkin kita pendekatan melalui keluarganya, atau mungkin kita melakukan mediasi. Jadi berbagai macam tindakan sih. Jadi dalam tanda kutip paksaan di sini bukan harus ditodong senjata, bukan harus ditangkap dulu, tidak. Jadi memang kalau menunggu orangnya sadar sendiri lama. Seperti itu. Sama lah kita ambil logikanya kayak orang punya sifat pemalas. Nunggu dia mau kerja tuh lama. Kadang kan harus kita tanya, nih kerja kamu kesana. Nih aku ada mobil, bawa mobil kamu supir. Mau gak mau dia jalan. Akhirnya nanti lama-lama akhirnya jadi cinta sama kerjaannya. Seperti itu proses rehabilitasi itu sebenarnya. Sebelum jauh ke kita berbicara diskusi tentang rehabilitasi tadi. Orang yang narkoba ya, penyalahgunaan narkoba, apakah pasti ditangkap? Tidak harus pasti dengan ditangkap. Berbagai macam faktor ya. Dengan berbagai macam faktor. Boleh disampaikan? Jadi di dalam Undang-Undang 35 sendiri sudah dikhususkan ada beberapa poin yang membedakan antara penyalahguna, korban penyalahguna, kemudian pecandu. Itu sudah ada pembedaannya. Dan memang di Undang-Undang 35 dinyatakan yang datang melaporkan diri atau mungkin dibawa oleh keluarganya, itu unsur pidananya langsung gugur karena tidak dalam proses penindakan petugas. Nah, biasanya yang itu seperti karena apa? Biasanya tuh rata-rata yang datang sendiri Pak ya. Biasanya karena memang udah mentok, atau mungkin orang tuanya udah gerah tiap hari, udahlah kamu yuk rehab dulu gitu. Akhirnya pikirannya mungkin terbuka atau mungkin terpaksa saja. Awalnya pasti seperti itu. Namun setelah menjalani proses rehabilitasi sih biasanya pikirannya akhirnya terbuka seperti itu. Jadi kalau kita nunggu yang seperti saya bilang tadi berat, dan memang kalau sudah tertangkap baru minta rehab prosesnya panjang Pak. Apalagi kita kan harus melalui proses yang cukup menguras tenaga, baik itu tenaga petugasnya maupun tenaga keluarganya dan yang bersangkutan sendiri gitu. Saya tahan dulu ke Mbak Cokorda karena pencegahan pemberdayaan ini kan saya lanjutkan karena masih ingat pertanyaan yang barusan itu, mungkin ingin diketahui masyarakat bahwa kenapa akhirnya orang itu menggunakan narkoba. Mungkin itu penting bagi masyarakat yang apa namanya, kita mengantisipasi ya. Kenapa ada masyarakat yang masih saja ingin menggunakan narkoba, mungkin bisa disampaikan sebagai informasi ke masyarakat. Ini sebenarnya ahlinya Pak Tandayula ini. Oh gitu ya. Iya. Oke. Alasan seorang menyalahgunakan itu ada 4 ya. 5. Yang itu 5 ya. Yang dia ingin coba-coba, lalu dia ingin menganggap dirinya bisa melakukan pekerjaan lebih baik ketika dia menyalahgunakan, terus menganggap itu hal yang wajar karena orang lain juga menyalahgunakan, pengen diterima di suatu kelompok pergaulan komunitas tertentu. Seperti itu. Bisa dilengkapi ya. Nah, jadi memang ada 5. Tadi udah benar kata Mbak Cokorda. Jadi memang biasanya itu ada beberapa alasan. Alasan utamanya adalah untuk melakukan pekerjaan lebih baik, kemudian untuk menyembuhkan penyakit, kemudian untuk dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial, kemudian karena circle lingkungan dan pergaulan, dan yang paling terakhir itu karena tuntutan lingkungan. Seperti itu. Dari sekian itu rata-rata semua pasti ada hukumannya ya.
apapun alasan dari kelima ini pasti tetap ujungnya pidana kalau tertangkap. Meskipun dia Apapun pemakai. alasannya. Apapun alasannya. Nah, terutama untuk bagian yang pengobatan, Pak ya. Kadang ada beberapa orang yang Hanya- berdalih, ini saya kalau nggak pakai badan saya sakit, kalau saya nggak pakai saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Sebenarnya yang dilarang bukan menyembuhkannya, tapi yang dilarang adalah kenapa tidak mengikuti alur secara resmi. Kalau misalnya menggunakan psikotropika dan ada resep dokter serta di bawah pengawasan, kita tidak berhak untuk menangkap. Karena jelas ya dari Karena dokter. jelas ya. pengobatan. Alasannya jelas untuk pengobatan. Betul. Dan kalau orang operasi kan juga pakai morfin, Pak, ngebiusnya. Nah, sekarang kan masa dokternya kita tangkap ngasih morfin ke orang yang mau dioperasi, kan logikanya kan seperti itu. Kalau sesuai prosedur sebenarnya dia tidak akan kita tangkap. Namun yang kita tangkap adalah yang menyalahgunakan. Pasti. Jadi pemirsa PKTV tidak ada alasan apapun kalau sudah berhubungan dengan narkoba, alasan apapun pasti tidak akan bisa diterima dengan mudah karena satu-satunya hanya pengobatan. Tapi itu pun harus dengan perintah dokter. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi di Kalimantan Timur rata-rata karena dari 1 sampai 4 tadi karena apa, Pak? Kalau kita spesifikkan ke Bontang dulu, Pak. Kalau di Bontang ini mayoritas alasannya adalah karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan. 70% pengguna di Kota Bontang pekerja. Dan kalau biasanya kan itu karena pingin fly atau pingin biar semangat itu kali ya. Jadi kan narkotika ini terpecah lagi menjadi beberapa efek. Ada stimulan, depresan, halusinogen, kemudian ada yang others ini campuran di antara ketiga ini. Jadi yang di model stimulan itu untuk menambah stamina. Menambah stamina, bisa tahan lapar, tidak mengantuk. Nah, biasanya yang pekerja itu arahnya dominannya menggunakan yang itu. Biarpun itu tetap salah ya. Tetap salah. Apapun alasannya karena sudah diatur di undang-undang. Jadi terus yang lain karena komunitas tadi gimana? Karena ada juga beberapanya itu seperti tuntutan profesi. Jadi dia ini pemalu, cuman punya suara bagus biar pede, pakai dulu itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga karena lingkungan dan gaya hidup. Jadi kalau saya melihat Bontang ini penggunaan narkotika itu sudah dianggap sama seperti mereka tuh sama seperti lifestyle yang baru, seolah-olah dia hidup modern gitu. Ya. Kalau nggak pakai narkotika berarti belum modern. Padahal penyalahgunaan narkotika kan dari zaman manusia purba udah ada, Pak. Gitu. Sudah ada dari dulu. Sudah ada. Berupa apa itu, Pak? Kayak daun koka juga kan suku Indian yang nemuin. Pada zaman dulu mungkin tujuannya untuk upacara adat biasanya. Upacara adat ya. Betul. Kalau dulu kan mungkin belum ada tujuan untuk hal-hal yang sengaja mabok, aneh-aneh gitu ya. Iya. Sekarang ini, ya. Oke, kalau kita bicara BNN, Pak, dari sekian yang disampaikan, apa yang upaya ya, bagaimana dilakukan untuk menghindari bahwa itu tidak dilakukan oleh atau penyebarannya tidak ke mana-mana gitu. Oke, untuk BNN secara keseluruhan dari pusat itu mengeluarkan 4 cara ya, 4 metode lah yang dikeluarkan. Nah, ini sebenarnya ini bidangnya Jais ini untuk menjelaskannya. Nah, jadi ada soft power approach itu dengan cara pencegahan dan pemberian informasi, memberdayakan masyarakat. Kemudian ada hard power approach itu dengan penindakan dan pemberantasan. Kemudian ada smart power approach itu kita melakukan sosialisasi baik secara virtual, kemudian menggunakan media elektronik. Kemudian yang terakhir itu cooperation. Itu membuat kerjasama, membuat aturan, membuat MOU, PKS dengan beberapa stakeholder untuk menjadi satu aturan baku yang disepakati di suatu daerah. Biasanya seperti itu. Makanya perda itu di kota atau kabupaten. Makanya setiap kota diwajibkan membuat perda sendiri dengan tujuan perda ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sesuai karena tidak dengan sama. daerahnya masing-masing. Betul. Karena tidak sama ya. Betul. Karena penyalahgunaan di setiap kota berbeda, Pak. Karena tingkat penggunaan sabu di Pulau Jawa dengan di Kalimantan jauh sekali berbeda. Faktornya apa sih itu? Karena kondisi lingkungan atau budaya, Pak. Budaya. Jadi penggunaan narkotika ini juga erat sama budaya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa subculture suku yang memang budayanya itu senang dengan sesuatu yang santai, yang rileks, berarti mungkin arah penggunaannya lebih ke ganja gitu. Kalau misalnya di satu kota yang isinya semua pekerja, biasanya nggak mungkin pakai ganja, Pak. Nanti malah nggak bisa kerja. Biasanya itu betul subculture ke satu kota sih, bukan ke suku, maaf. Makanya perlu ada beda tertentu ya yang
masing-masing daerah mengatur sesuai dengan lokal daerah masing-masing. Betul. Ya. Seperti itu. Mbak Cokoda, pemberdayaan tadi yang disampaikan oleh Pak Tandayu, kira-kira ke masyarakat itu tuh dalam rangka pencegahannya, tadi sebutkan ada media sosial, ada ini, seperti apa yang di Bontang ini? Pemberdayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah seperti melaksanakan lomba-lomba. Terus juga clean up pesisir. Terus juga kita melaksanakan penanaman waktu itu 200 bibit bakau ya di mangrove. Kenapa penanaman ya? Kan hubungannya mungkin orang mikir kok narkoba hubungannya dengan penanaman gitu. Bisa diceritakan nggak? Dijelaskan. Gini, jadi daripada kita nanam ganja. No. Jadi kan itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Jadi kita lebih ke arah beraktivitas yang positif untuk menghindari hal-hal yang bikin kita gabut, terus kita tergoda untuk ke arah yang bikin kita nggak sehat jiwanya gitu kan. Jadi meningkatkan activity lah ya, artinya kalau mudahnya itu menghibur diri dengan hal yang positif. Produktivitas. Oh, meningkatkan itu ya. Terus itu hal yang baru juga. Jadi kita sebelumnya belum pernah. Dan ini termasuk lokal ya, belum tentu di Samarinda mungkin belum tentu ada. Ya, betul. Salah satu seperti itu ya. Betul. Ada yang lain, Mbak? Khususnya mungkin pelajar atau yang ini? Waktu itu kita ajak pelajar, teman-teman komunitas peduli sampah, teman-teman Green Generation, teman-teman genre. Jadi kita libatkan semua untuk ikut. Mereka banyak banget waktu itu kita dapat sampah kurang lebih 60 lebih kilogram. Kilo apa ton? Kilo 60 kilogram. Sampah tuh kilo ya banyak juga ya. Lumayan. Yang angkut yang cowok-cowok ini. Oh iya. Jadi memang membuat kegiatan-kegiatan yang positif sebenarnya itu salah satu upaya dari BNN dan tentunya sasarannya berbeda-beda ya. Kalau untuk lebih ke orang tua gitu. Waktu itu kita ngadain lomba cerdas cermat ya. Cerdas pelajar ya. Untuk kelurahan. Oh, kelurahan. Perangkat kelurahan yang perangkat kelurahan. Ya, betul. Jadi kan itu udah usia dewasa lah ya. Lalu juga lomba basket waktu itu kan masih pandemi ya. Jadi kayak kita pertama kali yang mempelopori lah kayaknya waktu itu. Apa itu lomba basket offline. Oh, kita seperti apa itu? Jadi offline. Itu anak-anak SMP turnamen basket. SMP dan SMA untuk ikut turnamen basket. Kerjasama juga sama Perbasi kita. Perbasi ya. Iya, itu memang yang kelompok ini ya. Ya, resmi komunitasnya ya. Menghubungkan dengan tadi dibilang menggunakan media sosial gimana? Kalau media sosial saat ini kan di mana-mana sedang masif ya Pak. Termasuk juga BNN, karena Instagram BNN Kota Bontang juga selalu masuk 5 besar yang tertinggi followernya, teraktif dan juga kontennya mengedukasi yang bagus gitulah, yang menarik gitu. Jadi sejauh ini setiap rapat dengan pimpinan setiap hari Senin dan BNN RI selalu tersebut. Jadi upaya itu ternyata memang sangat efektif ya, diakui seperti itu ya untuk media sosial ya. Untuk Instagram karena mungkin followernya banyak, terus juga orang-orang jadi bisa numpang nanti. Iya. Anak-anak juga akses kan sekarang. Jadinya lagi ngetren anak-anak dia. Itu sasarannya memang kena ya di media sosial dengan cara seperti itu ya. Kita sebenarnya punya Facebook juga sama Twitter dan YouTube juga mau merintis TikTok kayaknya. Oh, sudah mulai ya. Iya. Tapi memang kena sasaran ya dengan seperti itu. Lumayan karena anak-anak tuh kadang kalau misalnya kita ngadain giveaway atau kita ngadain apa banyak yang mereka respon. Dari sekian aplikasi itu yang saat ini Instagram ya. Yang paling booming Instagram karena selalu. Baru nanti TikTok mulai digarap itu ya. Selalu ternotis juga sama pimpinan. Iya. Pimpinannya kayaknya memang suka dengan kontennya. Jadi memang ini salah satu upaya dari BNN, pemirsa PKTV, dan dengan sangat masif ya kita gunakan media sosial, maka BNN pun juga cara itu. Dan ternyata followernya juga sangat banyak sekali. Tadi disebutkan kalau 5 besar itu udah ribuan ini, sampai puluhan ribu kalau nggak salah kalau kayak gitu ya. Belasan ya, wah luar biasa. Nah ini pemirsa PKTV, itulah upaya yang dilakukan oleh BNN dengan menggunakan media sosial dan ternyata sangat
bagus dan responnya juga menarik dari para pelajar tentunya ya, atau pengguna media sosial, dan ini sekarang sedang ditingkatkan dengan menggunakan TikTok mungkin dan media-media lain. Nah, sekarang dari sistem rehabilitasi tadi Mas, kita kembali lagi bahwa pada saat orang ingin mungkin ada yang takut-takut mau nyampaikan atau mungkin ada saran gitu ya, mungkin dari Mas Tandayu, bagaimana mereka biar tidak punya keraguan. Mungkin ya, siapa tahu dari pemirsa PKTV karena takut atau tidak tahu prosedurnya, mereka harus ingin melakukan rehabilitasi. Oke. Ya, mungkin tadi salah satu sasaran kita melakukan sosialisasi yang seperti Mbak Cokor udah bilang tadi, saat kita melakukan pemungutan sampah tadi, kemudian ada turnamen basket dan lain-lain. Nah, di sana itu tim kami bergerak. Oh, seperti apa itu? Jadi sambil ngobrol nih, sambil ngambilin sampah kan Pak, sambil ngobrol. Nanti kan anak-anak pasti nanya, Kak, BNN itu gimana sih? Dan biasanya memang topik terhangat itu rehabilitasi yang selalu ditanya. Iya, karena memang masih masih awam lah. Awam, ya. Nah, bahasa itu. Nah, jadi nanti informasi itu kita sampaikan persen to persen, pengafirmasian pesan. Sama seperti tujuannya tadi waktu yang sosial media kita bikin konten, karena memang eranya sekarang sosial media. Nanti kan orang nggak sengaja nge-scroll, ada video kita muncul di sana, ada konten tentang alur rehabilitasi di sana. Akhirnya dia akan melihat suatu saat nanti dia ada kenalan atau mungkin dia sendiri. Akhirnya nanti itu malah terekam dengan baik di dalam kepalanya, pesan-pesan omongan langsung, tadi. Akhirnya nanti bisa membantu saudara-saudara kita yang masih menjadi pengguna untuk mendapatkan informasi melalui orang-orang ini dulu. Kemudian yang kedua, kita ada juga melatih yang kemarin kita bahas itu, intervensi berbasis masyarakat, yang agen pemulihan, mereka yang penyambung lidah dari BNN. Kemudian kalau memang belum bisa mengakses di dua ini tadi, silakan akses di call center kami, call center khusus rehab. Hubungi saja atau di Instagram, DM saja. Nanti saya ingatkan juga operatornya yang pegang. Kadang memang ada, Pak saya udah ngubungin 3 hari belum direspon gitu kan. Nanti saya ingatkan operatornya. Jadi kalau memang takut untuk ketemu di kantor, kita ketemu di luar dulu nggak masalah. Mau ketemu di rumah pun nggak masalah. Jadi di kita tuh ada juga kegiatannya namanya screening intervensi lapangan. Screening intervensi lapangan. SIL. Nah itu petugas kita yang datang ke lokasi. Ada itu memang ada itu. Jadi misalnya memang ragu untuk datang ke rumah, datang ke kantor, silakan hubungin kami. Nanti kami akan berkunjung ke rumah. Biasanya karena malu atau karena tidak paham? Ada yang malu, ada yang tidak paham, tapi lebih banyaknya ke malu sih Pak. Takut kalau ke kantor BNN. Mungkin kalau untuk takut ditangkap udah menurun nih sekarang. Presentasinya orang-orang datang ke BNN itu takut ditangkap sudah menurun. Lebih takut nanti dibilang teman-temannya cepunya BNN. Biasanya begitu. Jadi kalau untuk presentasi ngelapor rehab takut ditangkap udah menurun, karena kita udah masif nih ngasih informasi. Udah banyak lah sosialisasi untuk jangan takut untuk rehabilitasi gitu kan. Yang sekarang presentasinya naik itu ketakutan dibilang sama teman-temannya informannya BNN, lebih ke sana sih. Ya semoga aja semakin takut semakin tidak make kan gitu ya. Pak Tandayu, orang yang mau rehabilitasi itu apakah mesti harus dia sampai sakau atau apa sih bahasanya gitu ya, atau dia hanya mencoba-coba itu sudah harus direhabilitasi? Nah itu di kita ada 4 tipe pengguna. Ada 4 tipe pengguna. Yang paling ringan ini adalah biasanya yang kalau kita bilang itu junkie weekend. Apa itu? Mereka hanya menggunakan di momen-momen tertentu. Junkie festival kalau kita bilang. Itu harus direhabilitasi juga? Tergantung yang bersangkutan merasa dirinya terganggu nggak dengan hal tersebut. Tapi bagi teori BNN mungkin itu termasuk terganggu apa nggak sih? Biasanya kita asesmen dulu untuk tahu keganggu atau tidak. Cuman yang pasti alasannya ya. Ya, tapi tetap satu permasalahannya. Saat dia sudah melanggar hukum berarti itu sudah mengganggu. Karena penggunaan ilegalnya, penyalahgunaannya, kita tidak berbicara di tingkat rendah dan beratnya dulu Pak ya untuk ketergantungannya. Secara hukum sudah salah. Nah, artinya saat orang punya kecenderungan untuk melanggar hukum, dia sudah punya gangguan kepribadian kan otomatis yang dimaksud antisocial personality disorder ya. Secara mental dia udah keganggu, dia udah tahu barang itu salah, dia tahu barang itu ngerusak tapi dia tetap ingin menggunakan. Artinya secara gangguan kepribadian dia udah kena. Jadi kami sarankan untuk berhenti, kalau memang perlu penanganan ringan tidak masalah, bisa kita tolong. Jadi apapun tingkat ketergantungannya, karena tindakannya sudah melanggar hukum, saya rasa
perlu ditolong, wajib untuk ditangani. Kalau 4 tipe pengguna tadi, yang lain apa selain? Ada sirkumstansi, rekreasi, kemudian ada yang sudah mulai berpola, yang ketiga, yang keempat udah pecandu ya. Pecandu ya. Udah. Kalau rekreasi itu bentuknya yang jangki weekend tadi. Jangki weekend. Kemudian yang kedua itu ada orang menggunakan nabza karena memang kebutuhan secara medis. Tapi dilihat lagi ada yang legal dan ada yang ilegal. Apakah dia melalui prosesnya atau tidak? Nah itu. Jadi tipe yang kedua yang seperti itu. Yang jelas pemirsa ini salah. Ya intinya tapi salah. Kita ingin tahu bahwa ada proses-proses tertentu yang tentunya menjadi secara tidak langsung, mungkin pemirsa PKTV pun juga merasa saya ke sini. Nah, ini masuk ke pola yang kemana? Nah, ini ada memang tipe-tipe seperti itu, tapi itu adalah salah. Hanya ada klasifikasi, ya mungkin dalam teorinya demikian. Nah, jangan sampai ini terlintas dalam benak Anda, karena tidak hanya jiwanya, pasti hukumannya juga berat, kan, gitu ya. Karena memang ini yang mau saya tanyakan ini, biarpun sedikit, kalau kita memang terpisah ya antara libertasi dengan hukuman ya, sanksi ya. Tapi kalau dalam penjelasan Mas atau BNN ini, bagaimana orang yang hanya coba-coba saja itu bayangan hukumannya seperti apa sih, Mas? Oke. Jadi memang saat klien datang pertama kali lapor atau mungkin ada yang terjaring razia nih, biasanya pembelaan mereka tuh, Pak saya makainya nggak banyak dan saya nggak sering. Itu jadi, pembelaan mereka ya? Pasti. Jadi yang saya patahkan adalah narkotika itu bukan masalah banyak dan seringnya. Kita tidak peduli mau seberapa banyak seberapa sering. Pertama tindakanmu udah melanggar hukum, menyalahgunakan. Yang kedua yang kita lihat itu seberapa rusak aspek hidupmu terhadap nafsa. Biasanya bahasa saya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang gambarannya di undang-undang itu tidak dipisahkan seberapa banyak pun barangnya, seberapa banyak 0,0 atau 1 kilo sekalipun, pasalnya bunyinya tetap sama. Iya. Pasalnya bunyinya tetap sama. Silakan cek di Undang-Undang 35 untuk pasal pidana itu dari kita bahas yang sering kita tangkap aja di Bontang ini kan sabu ya. Sabu itu kan psikotropika, masuk di narkotika jenis bukan tanaman sekarang. Itu pasalnya 112, di situ bunyinya adalah menguasai, menyimpan, memiliki, tidak ditimbang berapa banyak yang kamu pegang, tidak diukur di sana. Artinya kita contohnya gini Pak, saya berangkat beli, pulang sampai rumah ternyata penggerebekan. Sabunya ada di kantong atau di selama dia depan bawa saya. itu kan menguasai, memiliki, menyimpan. Tidak disebutkan di situ berapa banyaknya. Hukumannya yang sama. Jadi yang menyimpan 1 kilo sama yang menyimpan 0,01 pidananya sama. Hati-hati ini. Iya. Betul. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi ya semoga ini semuanya menjadi pemahaman bagi masyarakat Bontang pada keseluruhan. Karena nah ini yang saya mau tanyakan, Mbak, Bontang itu termasuk daerah yang rawan apa gimana? Termasuk rawan karena ranking 4 ya dari 10 kabupaten kota. Ranking dengan 4, wilayah sekecil Bontang ya. Bontang kan paling kecil ya wilayahnya. Cuma 3 kecamatan, penduduknya juga cuma segitu. Termasuk tempat yang paling ini ya. Termasuk daerah yang rawan. Kenapa seperti itu, Mbak? Saat ini sudah ada 5 daerah yang bahaya di Bontang menurut alat ukur 85-nya BNN. Seperti itu karena ya itu tadi. Parameternya apa sih, Mbak? Itu 8 kriteria pokok, 5 pendukung. 8-nya itu biasanya kita tarik data dari Polres Reskoba dengan teman-teman dari pemberantasan untuk kita tahu berapa jumlah tangkapan setiap tahun, berapa barang bukti, di mana aja entry point-nya, terus TKP-nya di mana aja, seperti itu. Kalau yang 5 pendukung itu biasanya kita tarik data ke kelurahan. Karena itu lebih ke kondisi demografis. Di kelurahan ada data juga ya? Lebih ke warganya sih. Keluarganya. Berapa banyak lokasi hiburan, berapa banyak lokasi hunian privacy tinggi yang nggak terdata mungkin masyarakatnya. Apalagi yang di daerah bahaya ini kan rata-rata pesisir. Dan warga kan datang dan pergi cepat ya, mobilitasnya cepat. Terus nggak semua juga terdata oleh RT, oleh kelurahan setempat. Banyaknya hunian yang nyewa cuma kayak kos-kosan, nyewa cuma sebulan, sebentar, seperti itu. Itu pengaruh ya, karena orang lebih
nyaman kali ya, lebih apa? Lebih gampang geser. Gampang, ya iya. kayak gitu kan cepet gesernya biasanya. Udah keendus dikit geser. Tidak terawasi. Iya. Terus juga banyaknya gang-gang kecil itu pengaruh juga. Dia cari tempat yang Iya. aman menurut mereka ya. Iya, Belum iya. tentu sepi aman, bisa jadi rame justru aman ya. Justru iya mengelabui ini ya. Benar. Secara global, Mas Tandayu, berarti Bontang itu kalau dikatakan Mbak Djoko tadi menjadi salah satu daerah yang termasuk rawan, faktornya apa sih? Faktornya yang pertama, kota kita pekerjanya banyak. Pekerja banyak Pekerjanya dan dari banyak. mana-mana dan mungkin banyak uang itu kali ya. Ya, Oh, perputaran uangnya perputaran uang cukup cepat kalau saya cepat. bilang. Itu menjadi daerah incaran oleh para ini ya, Ya, apa, para mafioso bandar, itu. Mafioso. Narkobi. Hati-hati ini ya, Bontang ini ya. Terus faktor keduanya di sini terkadang minim hiburan. Oh, Minim jadi hiburan. mereka Kemudian yang ketiga memang secara edukasi juga baru berjalan kan. Nah, Ada beberapa ini harus kali. kita kuatkan ya. Nah betul. Ada beberapa edukasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun hanya datang sosialisasi, namun tidak ada tindak lanjutnya. Oke. Artinya hanya dilatih saja. Kemudian Disampaikan. penggiatnya dilatih, relawannya dilatih, namun setelah dilatih jalan sendiri-sendiri. Kalau di kami kan ada monitoring evaluasi ya. Jadi artinya kami bukan hanya sekedar melatih, tapi bertanggung jawab bagaimana nih hasil pelatihan kemarin, Oke. pendekatannya seperti apa. Kemudian faktor-faktor lainnya juga ya itu tadi gaya hidup sih. Gaya hidupnya. Emang udah waktunya. Ya. Iya, dan iya itu tadi dibilang peringkat 4 setelah Samarinda, Balikpapan, kemudian Kutai Timur. Bahkan Kukar aja kalah sama kita untuk tingkat peredaran ya. Padahal lokasi kita ini kecil ya, termasuk cuma Iya. berapa kecamatan saja, tapi Betul. ternyata menakutkan ini. Betul. Iya. Kemudian memang daerahnya strategis Pak untuk jadi tempat Tempat transit barang. ada Sangat strategis. pelabuhan, Ya, ada darat, itu tadi. ada udara juga. Faktor mungkin. utamanya itu sangat strategisnya di situ. Wah, iya, ngeri. Terus, nah ini tadi yang disampaikan Pak Tandayu, mungkin Pak Djoko bisa bantu jawab nih. Kalau dulu mungkin dengan penyampaian, nah sekarang kan dengan berbagai macam cara ya. Tadi sudah disampaikan, terus di follow up dengan monitor dan lain-lain. Konkretnya Mbak, seperti daerah mana dan apa yang dilakukan? Ini lagi-lagi mesti harus disampaikan. Daerahnya ya. Saya kira enggak apa-apa karena kita bicara di Apa Kaltim. ya? Iya kan kita melakukan apa yang disebutkan daerah yang sudah dilatih, Iya, gitu. dan nyata memang. bukan Iya. yang ditanya parahnya apa. Jadi dari 2020 ya kita udah bergerilya ke pertama ke Kelurahan Loktuan karena di sana salah satu Menurut catatan dari lumayan ya mungkin ya apa? ya karena nggak pernah pergi dari status bahaya. Lalu Itu catatan dari Polres. dari kolaborasi data alat ukur 85. Lalu juga tahun 2021 kita ke Kelurahan Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah. Karena di sana lagi-lagi ada pelabuhan. Kan, ya kemungkinan entry point-nya bisa dari situ juga. Terus juga di 2022 kita punya Berbas Tengah, Berbas Pantai, sama Api-Api. Oke. Karena walaupun di tengah kota, Api-Api itu wilayahnya Padat. luas banget. Oh, Iya. luas Dan ya. tengah kota kan dia strategis lah. Dan kantor kita juga di situ. Kalau misalnya kita nggak ngebina di kelurahan setempat dulu. Iya, seperti apa jadi suara deket-deket itu ya. Iya. Lalu yang tahun ini kita di Kelurahan Guntung dan Bontang Kuala karena dua-duanya di ujung. Dan meskipun Guntung ini nggak pernah dibilang ada pelabuhan, tapi ada kok jalur masuk laut kan sungai dari Guntung. Ada akses masuk lewat sungai itu. Iya, jadi yang kita lakukan ya kita membentuk teman-teman agen pemulihan di sana. Lalu juga kita membentuk remaja teman sebaya anti narkotika untuk anak-anak Itu SMP. konkretnya ya dilakukan ya. Terus kita jadikan relawan mereka, kita latih ibu-ibu PKK-nya untuk program ketahanan keluarga. Ibu-ibu PKK. Sebenarnya nggak mesti PKK sih, tapi kan mitra kita udah MOU dan PKK. Jadi mereka yang mencarikan kira-kira keluarga mana nih yang rawan dan rentan untuk kita latih 4 kali pertemuan untuk bisa semakin harmonis lah dengan keluarganya. Jadi punya daya lawan dan daya tangkal dari keluarga. Lalu juga kita
Waktu itu dari BNN Provinsi malah hadir memberikan pelatihan soft skill waktu itu. Soft skill apa sih yang dilatih? Waktu itu pemberdayaan alternatif namanya. Pelatihan untuk ibu-ibu bikin pempek di Lotuan, bikin jelly, bikin permen. Jadi lagi-lagi seperti tadi ya, meskipun itu tidak ada hubungannya, itu menjadi aktiviti yang produktif. Ya waktu itu yang dilatih di Lotuan tuh sengaja malah istri-istri yang suaminya bermasalah dengan hukum. Ya. Jadi diharapkan dia nggak jadi penerus atau perpanjangan tangan dari suaminya, misalnya dari lapas dia atau gimana gitu kan. Iya. Jadi ada khusus ya pelatihan biar dia tidak terikut-ikut paling enggak ya. Itu dimodalin dan dari pemberdayaan. awal. Dimodalin sampai dari awal. Alat apa yang dibutuhkan itu salah satunya seperti itu ya konkretnya ya. Provinsi waktu itu. Jadi tidak hanya dikasih tahu yuk jangan deket-deket sama narkoba, bukannya itu ya. Tapi cara-cara seperti yang mungkin bisa nih alternatif cari nafkah yang halal gitu kan. Mungkin ya memang penghasilannya nggak sebesar ngurir narkoba kali ya. Tapi kan setidaknya resikonya kecil, malah nggak ada sama sekali kan. Resikonya untuk berjualan hal yang memang sudah sepatutnya dijual. Mengurangi agar fokusnya nggak ke situ pikirannya gitu ya. Jadi pikirannya dialihkan pada hal yang positif, terus aktif, produktif dalam melakukan aktivitas sehingga malah menghasilkan ya sesuatu yang bisa menghidupi keluarganya. Iya, dengan cara yang baik lah. Terus sinergisitas antara BNN dengan pemerintah atau dengan perusahaan sejauh ini ada nggak? Ada banget. Malah hubungannya terjaga dengan baik ya. Baru-baru ini kita ada MOU dengan pemerintah kota. Wajib lah itu ya untuk mereka juga. Iya, karena mereka harus melaksanakan P4GN juga secara mandiri. Sebenarnya sih sudah dari 2020 ya. Nah, lalu akhirnya tercapai juga. Dan juga kita melaksanakan berbagai sosialisasi, membantu deteksi dini untuk pemerintah maupun dari perusahaan manapun. Jadi bisa semua kan sama ya, punya tugas sama-sama kita untuk mencegah peredaran itu. Iya, makanya tahun lalu kita ada program inovasi namanya Perusahaan Bersinar. Jadi waktu Perusahaan Bersinar? Iya, Indominco menjadi perusahaan bersinar pertama di Kalimantan. Targetnya apa itu? Targetnya adalah pekerja. Jadi dilatih mereka menjadi relawan dan juga sahabat pemulihan. Kalau bahasanya di luar, agen pemulihan mungkin agak mengerikan ya. Jadi kita bikin biar lebih soft ya untuk masuk ke lingkungan mereka ya. Waktu itu Pak Tandayu bilang udah sahabat aja biar lebih akrab gitu kan. Biar lebih hangat. Sahabat pemulihan. Ya pemirsa PKTV, apapun atau inovasi yang kita bahas pada episode kali ini sudah disampaikan oleh Mbak Djokoda dan bantu oleh Pak Tandayu tadi, terutama pada proses-proses rehabilitasi, tapi sebuah inovasi salah satunya yang sudah dilakukan meskipun sudah lama ya, yaitu kerjasama dengan perusahaan, dengan pemerintah, dan mungkin elemen-elemen masyarakat melalui tadi yang disebutkan. Nah, kita kembali lagi ke rehabilitasi Pak Tandayu. Kalau tadi ada sebuah pola-pola tertentu ya seorang pengguna. Sekarang mereka yang ada mendekati di antara 4 itu tadi. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau mereka takut, mungkin ada sebuah informasi lah biar mereka tidak takut, atau seperti apa biar mereka segera melaporkan ke BNN. Jadi pada prosesnya artinya kita bicara alur penerimaan dulu nih Pak ya. Alur penerimaan di BNN itu untuk klien nanti saat datang kita lakukan proses wawancara non formal dulu. Ngobrol itu santai. Mesti harus pelakunya atau bisa keluarganya? Dua-duanya wajib datang. Ya, karena dua-duanya bertanggung jawab atas penyalahgunaan itu. Jadi karena kita terlalu sering mendengarkan anak saya ini sudah saya ajarin ini, ajarin itu, gitu. Itu boleh nggak mereka ketakutan kalau saya lapor, saya minta rehabilitasi terus saya ditangkap karena saya ketahuan pakai gitu? Masih seperti itu ya? Kalau melaporkan diri untuk direhab, unsur pidananya otomatis gugur, tidak akan dipenjara. Tidak akan dipenjara. Artinya karena dia sudah mengakui bahwa dia pengguna nih atau penyalahguna. Artinya dia punya kesadaran ingin berobat, pengen pulih. Artinya tidak boleh dipidana lagi. Pasti sudah itu ya? Wajib Pak, nggak boleh. Kalau sampai ada orang mau rehab kemudian malah ditangkap, itu oknumnya berarti dianya yang tidak berakal. Cari-cari. Iya.
Ya, jadi proses seperti itu datang ke kita, kemudian di screening, nanti dari hasil screening akan muncul indeks ringan, sedang, berat awal. Ketahuan nanti ya. Ketahuan di sana, kemudian nanti pendalamannya menggunakan metode assessment lagi, ada beberapa alat assessment yang nanti dipakai. Nanti dari alat assessment ditentukan seseorang ini, hasil dari assessmentnya kita case conference, dokternya, saya dan beberapa staff, kemudian nanti hasilnya itu menentukan dia ini rujuknya rawat inap apa rawat jalan. Nanti udah didapatkan poin itu, kalau rawat jalan berarti di kita, kalau rawat inap kita rujuk ke rawat inap yang ada di Indonesia, terserah mau di Tanah Merah bisa, mau di RSKU bisa, rawat jalan juga kita rujuk lagi, mau di kita boleh, mau di PWL-nya Kota Bontang juga boleh, di RSUD sama di BU1 nggak masalah, pilihannya ada di dia. Kemudian nanti setelah proses rehabilitasi berjalan, sudah selesai, akan dilanjutkan lagi proses pasca rehabilitasi. Ada lagi. Kemudian nanti habis pasca itu ada lagi pendampingan lagi. Jadi panjang ya. Panjang proses. Nah, kita di Bontang ini kan tidak ada tempat rehabilitasi ya. Rawat inap. Ya, tapi rawat jalan ada. Rawat jalan ada ya. Ada rawat jalan, ada rawat inap. Betul. Untuk rawat jalan itu seperti apa sih, kondisi yang seperti apa sih? Biasanya terus dijadikan ditentukan ini Anda rawat jalan saja gitu. Itu apa? Seperti apa? Artinya kalau dia ditentukan sebagai rawat jalan, biasanya kondisinya belum masuk dalam kategori sedang ke berat. Artinya baru ringan atau baru dari ringan baru mau menuju sedang. Itu biasanya kita rekomendasinya rawat jalan dulu. Terutama untuk para pekerja yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya dan dia masih bisa produktif sebenarnya. Penggunaannya nih hanya untuk sebulan sekali, seminggu sekali. Nah itu biasanya, kalau seminggu sekali udah kategori inap sih sebenarnya. Sebulan sekali sih biasanya yang kita kategorikan itu, atau mungkin penggunaannya sebulan maksimal di 3 kali dalam 1 bulan, itu masih bisa kategori ringan. Nanti kita rawat jalan dulu, nanti itu dengan pantauan sangat dipantau. Ya? Jadi nanti dalam misalnya 8 kali pertemuan, minimal 8 kali pertemuan. Di antara 8 pertemuan ini nanti kami ada tiba-tiba datang ke rumah dia bawa tes urin, atau datang ke tempat kerjanya untuk tes urin. Betul. Kita random UT lah ibaratnya bahasa kami. Jadi itu salah satu strategi ya, untuk mereka ya. Betul. Jangan sampai nanti mereka diam-diam tiba-tiba kan menggunakan gitu ya. Iya. Dan di rawatannya pun di treatmentnya kita libatkan juga keluarganya. Makanya kita nggak mau keluarganya juga mesti harus wajib keluarga bertanggung jawab. Tidak ada satupun keluarga yang merasa benar, tidak boleh merasa benar ketika ada anggota keluarganya menjadi penyalahguna. Nggak boleh berbicara, saya sudah melakukan ini, saya sudah suruh ini, saya sudah suruh itu. Nggak bisa, tetap dia bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab walaupun tidak disalahkan dalam model pendidikan anak, tapi paling tidak ini keluargamu, ini saudaramu, tolong dibantu pemulihannya. Paling tidak seperti itu, bukan malah ikut ngejudgement si pecandunya. Kalau ikut ngejudgement, resikonya apa? Rencana rawatannya tidak akan efektif. Dan kasihan anaknya ya, kalau ditekan seperti itu. Betul. Karena menurut WHO sudah disepakati di seluruh dunia bahwa ketergantungan itu adalah penyakit otak. Jadi tidak boleh di judgement seperti dan tidak bisa sembuh sendiri, mesti harus ada dorongan dari lingkungan. Harus ada pertolongan. Dan rata-rata yang berhasil itu adalah keluarga yang kooperatif, lingkungan yang akhirnya keluarganya sendiri yang membersihkan, kemudian si anaknya juga punya potensi dan punya motivasi. Itu biasanya yang berhasil yang seperti itu. Gitu. Jadi bisa dikatakan sangat dukungan dari keluarga ini sangat penting sekali. Betul. Keluarga dan lingkungan kalau bisa ya. Itu untuk mempercepat penyembuhan dari anak atau orang yang sedang direhab. Yang dikatakan rehab inap itu seperti apa? Kalau rehab inap itu yang bersangkutan seperti pesantren. Kalau kita di Bontang itu di Samarinda ya. Di Tanah Merah. Tanah Merah. Ada lagi sih beberapa rehab swasta Pak yang bukan pemerintah swasta punya. Tapi ya itu masyarakat yang kebenaran punya anggaran lebih, punya yayasan, dia peduli ya, dia punya kepedulian, dia urus. Itu di Kaltim ada, di Samarinda ada. Dulu di Bontang belum? Bontang dulu punya Pak, namanya Laras. Tapi Laras. Sekarang fokusnya ke TB kalau nggak salah. Iya. Kalau Samarinda tuh Skata. Dulu ada Skata. Bang Aslam tuh yang Laras. Aslam ya. Dulu Aslam masih sini. Betul. Sampai keluar negeri dulu dia. Ya, sampai dapat bantuan dana dari Belanda kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah, jadi memang seperti kalau rawat inap metodenya lebih komplit. Cuman
kekurangannya adalah yang bersangkutan harus meninggalkan Oh iya, rumah. aktivitas ya. Ya, Kalau kerja sulit sudah. harus cuti. Rata-rata mau nggak berapa mau. hari itu? Bulan, Tergantung. Mbak. Oh bulan. Minimal 3 bulan. Minimal di 3 bulan. Wah, 3 bulan tuh udah ideal lah ya. Bisa Minimal dikatakan. sekali itu. Bisa dikatakan karena parah mungkin ya. Malah itu kategorinya sedang, Oh, sedang. ke bawah, sedang dari ringan baru mau menuju sedang itu biasanya 3 bulan, sedang lah 3 bulan. Kalau yang berat atau parah malah bisa sampai 1 tahun. Mondok itu sudah. Ya, malah dulu Kayak sebelum 2014 program rehab itu paling cepat 1 tahun Pak sebenarnya. Jadi rehab itu efektivitasnya sebenarnya 1 sampai 3 tahun. Cuman karena BNN ini kan yang dipakai anggaran APBN ya. Jadi karena keterbatasan anggaran akhirnya time frame-nya dikecilin. Nah, seperti itu. ini yang mau saya tanyakan lagi. Itu anak yang mau rehab itu biaya sendiri atau donatur atau negara? Kalau di BNN negara Ya. BNN yang Jadi gratis ya? gratis kecuali biaya pengantaran Pak ya. Oh, Biaya iya. pengantaran kami tidak menanggung. Tapi selama di dalam rehabnya makan tidurnya semua ditanggung pemerintah, ditanggung negara. Untuk BNN, kalau yang lain berbayar. 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 Emang kan di luar itu ya, itu bisa. Betul. Apalagi minta makan lebih gitu ya mungkin. Iya. Nah, kecuali gitu ibunya keluarga pengen datang, anaknya pengen makan soto, nah itu bayar sendiri. Seperti itu. Mbak, ke Mbak Cokorda lagi nih. Kalau di rehab itu kan mesti karena sesuatu yang sudah berhubungan dengan zat adiktif lah ya. Kalau sekarang kan banyak cara lain ya untuk flying gitu ya. Dengan komik atau dengan apa, itu masuk ini enggak? Kalau dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini. Masuk dalam penyalahgunaan atau gimana ya? Penyalahgunaan juga Pak. Jadi Oh iya, karena penyalahgunaan dari obat batuk kan ya. Jadi trennya di Bontang nih justru itu zat adiktif untuk yang masih muda ya. Pelajar lah ya, Iya. anak yang duitnya masih Iya pas-pasan. itu masih minta-minta Iya, itu ya ke benar. orang tua. Jadi itu belum diatur ya dalam undang-undang Tidak ada narkotika. dalam aturan ini ya. Hanya ada pembatasannya kalau nggak salah di undang-undang kesehatan. Kalau kita temukan anak gitu, itu bisa dipidana atau gimana? Saat ini bisa direhab Pak. Direhab? Malah, iya. Jadi saya lagi gencar kalau lagi sosialisasi lagi gencar mempromosikan ayo yang komiks, yang lem, yang alkohol, yang ada zatnya ya. Boleh nggak sih kita sampaikan ini ke pemirsa yang sering dipakai anak-anak itu apa? Boleh disebutkan nggak? Biasanya sih campuran komik sama nggak mesti kerating. Jadi harus hati-hati ini ya di pemirsa PKTV yang tidak paham. Kalau ada anak yang beli atau penjual yang beli itu perlu dicurigai nggak seperti itu? Iya harusnya apalagi anak-anak. Kalau dia tiba-tiba Kan nggak borong umum ya. sekotak gitu kan. Beli tiba-tiba sekotak gitu ya. Itu nggak umum. Terus mereka buang sampah sembarangan pula. Oh, sering begitu. Iya, mereka ninggalin jejak biasanya kan. Kalau nggak diselokan di mana di gedung tempat dia. Terus apa yang dilakukan masyarakat kalau lihat itu? Mereka sih rata-rata sekarang karena sudah tahu mungkin ya itu bisa direhab, jadi mengeluh ke kita ya saya arahkan untuk bisa direhabilitasi. Paling tidak ngomong sama ketua RT-nya lah, dilaporkan ya. Pak RT ini ada ditemukan sekian, itu cari anaknya, ya harus dilaporkan dan akhirnya harus direhab ya anak-anak seperti itu. Itu pernah salah satu ini ya pengamen di salah satu kelurahan dilaporkan oleh lurahnya. Tapi karena waktu itu kondisinya sudah malam, besok paginya kita arahkan untuk diantarkan ke kantor. Karena tertemukan itu ya apa? Ngelem atau pakai Ngelem. Jadi dia oplosan? ngamen terus ngelem gitu nggak salah. Oh. Dan itu di Bontang sudah mulai ada ya? Udah lama Pak itu. Yang komik. Malah salah ternyata waktu kita sosialisasi di satu tempat di kantor gitu lah ya, di suatu perusahaan swasta, malah bapaknya mengakui bahwa itu anak saya pernah kecanduan komik kayak gitu. Bapaknya sendiri tahu ya. Terus kira-kira saran kita apa ke mereka? Selain dari keluarga ya, selain dari ketahanan keluarganya sendiri yang bisa membuat anak itu terbuka, kita arahkan untuk ke rehabilitasi sih sekarang. Biasanya kalau zat adiktif dia rawat jalan ya. Tergantung. Ya. Banyak juga yang ngelem juga rawat inap ada Pak. Oh ada. Ada. Itu memang parah ya kalau ngelem aja itu. Maksudnya yang dirawat inap itu pikirannya atau seperti apa? Nah, jadi memang gini, untuk unsur pidana yang bisa masuk hanya narkotika. Tapi kalau kita bicara bidang rehabilitasi, kan di BNN ada bidang rehabilitasi, ada bidang pemberantasan ya. Bidang pemberantasan fokusnya ke narkotika. Tapi kalau untuk bidang rehabilitasi, bahkan orang yang kecanduan hirup
bensin aja kita rehab. Jadi Karena masuk dianggap kategorinya sakit, ya, ini kategorinya zat adiktif. Kemudian kayak lem itu kan masuknya inhaler. Kemudian kayak ada beberapa obat-obat keras yang tidak masuk psikotropika dan narkotika tapi disalahgunakan, CTM, Oh iya. Antimo, Disalahgunakan ya. Tremenza gitu. Yang tujuannya untuk fly. Ha. Minum satu aja gitu udah ngantuk, Pak. Iya. Mereka minumnya langsung 3 gitu. Nah, jadi secara kerusakan otak juga, brain damage juga akhirnya nanti malah sebenarnya kita nganggapnya mungkin lem itu remeh, Pak ya. Iya itu. Tapi arah kejiwaannya lebih cepat ketimbang orang yang pakai morfin, orang yang pakai putau dibanding orang yang pakai lem. Lebih cepat gangguan jiwanya yang pakai lem. Ini pemirsa bukan informasi, tapi ini harus kita hati-hati karena kita perlu tahu, karena jangan sampai seolah-olah kita nggak tahu padahal ada anak-anak di sekitar kita yang pakai gitu. Dan tidak bisa dianggap sepele ya. Betul, nggak bisa, Pak. Jadi ini apapun penggunaannya, kalau dia udah menyalahgunakan itu penting. Jangan melihat cuman CTM, cuman lem. Nggak, itu malah bahaya. Yang membedakan hanya harganya, Pak. Tapi efek kerusakan otaknya sama. Yang bikin bahaya apa sih? Efek dari zatnya merusak sistem unsur otak, jadi sistem limbik dirusak, batang otak dirusak, korteks otak dirusak, semua cara berpikir. Karena memang dari 9 cara penggunaan, hirup dan hisap lah yang paling cepat menyebabkan gangguan kejiwaan. Ke otak ya, saraf. Iya, karena hirup kan oksigen kan langsung ke otak dulu. Iya. Beda. Makanya timbul fly atau timbul halusinogen. Itu zat-zat yang bahaya untuk otak tuh, halusinogen, depresan. Itu kalau depresan dia lebih ke emosional. Kalau halusinogen tuh lebih ke otak. Ngerti juga. Tingkat parahnya. Pemirsa PKTV, masih kita diskusi atau kita menggali ya tentang bagaimana tentang rehabilitasi ini, tapi kita akan break dulu. Kita akan saksikan pesan-pesan yang satu ini tetap di PKTV Talk. Baik pemirsa PKTV, kita masih di PKTV Talk. Kita tadi membahas banyak tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dan sedikit tentang rehabilitasi juga, kenapa orang harus direhab dan bagaimana proses rehabilitasi yang ya semoga Anda tidak menjadi bagian itu, tapi apabila ada lingkungan Anda yang melihat atau ingin direhab, maka prosesnya seperti yang tadi. Nah, ada di studio kita undang Pak Tandayu dan Ibu Cokorda. Pak Tandayu adalah Ketua Tim Rehabilitasi di BNN Kota Bontang, sementara Mbak Cokorda adalah Ketua Tim P2M, yaitu Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kita akan lanjutkan lagi. Mas Tandayu, kayaknya menarik sekali apabila tadi beberapa sudah disampaikan ya. Ini pertanyaannya yang lanjut adalah apa sih tanda-tanda anak atau pelajar atau orang lah ya, masyarakat itu menggunakan apa yang dilarang tadi lah, atau zat adiktif atau mungkin sejenis lem dan lain-lain. Tanda-tandanya seperti apa sih? Ada nggak secara fisik? Oke. Malah sebenarnya untuk penyalahguna atau pecandu itu, fisik itu adalah perubahan yang nampaknya paling terakhir. Biasanya kalau orang biasanya orang kalau sudah nampak secara fisik, berarti biasanya udah bisa dipastikan dia sedang ke atas, biasanya sedang berat parah. Nggak ada lagi pengguna ringan yang tampak fisik tuh, nggak bakal ada. Padahal target kita yang ringan pun direhab ya, tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan malah kalau ringan. Makanya dibutuhkan kesadaran ya. Jadi memang secara fisik tidak nampak, tapi secara psikis yang nampak sekali. Jadi seperti apa itu? Kalau menurut undang-undang kesehatan kan sehat itu 4, Pak ya. Fisik, psikis, sosial, ekonomi. Nah, 3 aspek ini rusak ini. Psikis, sosial, ekonomi. Pasti rusak. Kalau penyalahguna pasti rusak. Dan terlihatnya di sini, dia lebih emosional problem, lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, punya keinginan yang berlebihan, tidak diturutin, ngambek, kemudian secara ekonomi, secara finansial mungkin berantakan, tapi ada juga yang masih stabil, ada. Nah, tapi biasanya larinya pasti akan berantakan ya.
entah Rata-rata. kapannya. Iya, Karena iya. banyak ada beberapa penyalahguna yang ngerasa kerja saya masih jalan, istri iya, masih iya. bisa saya nafkahin, uang saya nggak ganggu kok, kan saya pakai cuma sebulan sekali. Makanya saya kalau orang bicara begitu, saya masuknya bukan dari sisi kesehatan, saya bicara dari sisi hukum. Negara iya. kita punya aturan, Oh iya. nggak bisa kita mengandalkan saya cuma pakai sekali, undang-undang tidak membenarkan itu. Nah, tapi kalau orang yang sudah terlihat secara fisik, secara psikis, baru saya bicara ke sisi kesehatannya, seperti itu. Jadi akan lebih nampaknya secara perubahan emosi dan perilaku. Nah itu, jadi nanti ini ada hubungannya kenapa seseorang itu perlu rehabilitasi, hubungannya di sini nanti. Karena ada perubahan secara sikap, attitude, secara behaviornya berubah, makanya dibutuhkanlah untuk rehabilitasi itu agar memulihkan lagi, mengembalikan lagi dia menjadi orang yang sama seperti sebelum dia mengenal zat. Karena saat orang menggunakan zat itu akan ada perilaku dan sikap sifatnya yang berubah. Dia biasanya orangnya kalem, sabar, tiba-tiba jadi temperamen. Yang biasanya dia disiplin, tiba-tiba jadi indisipliner. Kemudian tidak pandai lagi mengelola uang. Kemudian ada otak-otak jahatnya, ya tindakan-tindakan buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya gitu. Ini perlu jadi catatan ini pemirsa PKTV apabila ada menemui sesuatu kelakuan ya yang tidak biasa, perilaku ya, yang mungkin dulunya begini kok sekarang begini. Ya, ini patut ya, tapi ya tidak langsung dituduh, jangan. Tapi dipantau. Nah, siapa tahu memang dia benar-benar ya. Itu kan ada asesmen dulu, interview waktu laporkan. Nah, ini ada proses yang meyakinkan bahwa dia layak untuk direhabilitasi. Tapi kalau yang sudah kelihatan ini berarti sudah parah ya? Biasanya kalau yang sudah kelihatan secara fisik benar-benar terlihat, oh ini penyalahguna. Mata dengan kita mata aja udah bisa menilai. Udah parah itu. Biasanya udah berat. Berat, minimal berat lah. Berarti dia konsumsi sesuatu secara rutin gitu. Iya. Ya sama lah kayak kita Pak. Kalau misalnya kita kelihatan kan orang yang konsumsi karbonya terkontrol sama tidak terlihat kan dari bentuk fisiknya, tapi terlihatnya setelah nanti saat muda mungkin tidak terlihat kan masih imbang dengan olahraga dan lain-lain. Kalau sudah umur 40 ke atas baru mulai buncit gitu kan. Nah, itu kan terlihat Pak. Iya. Logikanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, banyak ini masyarakat yang mungkin merasa mampu dengan rehabilitasi sendiri. Ini Mbak Jokoda atau Pak Tandai yang bisa ini. Sehingga mereka merasa tidak perlu, nggak perlu saya direhab, saya bisa sendiri gitu ya. Itu seperti apa itu? Di satu sisi setuju, di satu sisi yang lain tidak. Karena saat orang menggunakan, setujunya adalah artinya dia luar biasa. Dia mampu mengalahkan egonya, dia mampu menghilangkan cravingnya, sugestinya, kemudian mampu menolak keinginan dia untuk kembali menggunakan. Itu luar biasa. Itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Karena saya sangat tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Ada teori khusus mungkin ya. Betul. Saya di bidang rehabilitasi itu mungkin dari 2012 sampai 2017 itu dirawat inap. Spesifikasi saya memang rawat inap sebelum di pemberantasan kan. Kalau sekarang kan saya di pemberantasan. Nah, jadi memang saya melihat perjuangan kawan-kawan itu luar biasa. Artinya kita bicara secara kesehatan Pak ya. Orang yang menggunakan itu pasti terkena yang namanya withdrawal atau sakau dalam bahasa masyarakatnya. Sakau. Withdrawal itu gejala putus zat. Itu tidak terlalu parah. Maksimal 14 hari itu lewat. Sakau itu maksimal 14 hari, paling lama 14 hari Pak. Itu akan lewat. Yang bahaya itu post acute withdrawalnya. Biasanya itu dikenal dengan nama dry drunk. Dia sudah nggak mabok lagi, tapi perilakunya masih sama seperti pecandu. Nah, itulah makanya dibutuhkan rehabilitasi untuk mengembalikan perilaku dia yang dry drunk ini kita hilangin, kembalikan ke aslinya dia yang baik. Yang santun, yang sopan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi rehabilitasi itu dibutuhkan untuk mempercepat proses pembentukan perilaku dia kembali lagi menjadi normal. Seperti itu, walaupun tidak 100% Pak ya. Artinya kalau dia merasa bisa sendiri ya oke, tapi tentunya ada metode khusus yang mestinya harus berkiblat pada teori yang baku lah seperti itu. Karena mungkin yang tidak rehab, betul dia berhenti menggunakan, tapi cara berpikirnya masih sama seperti pecandu. Iya, itu kan bahaya juga. Bahaya juga. Suatu saat dia bisa. Bahaya juga, betul. Mending yang benar
benar-benar ada teori medisnya lah yang memang sudah distandarkan. Nah ini yang semoga pemirsa PKTV dari mulai ada tanda-tanda tadi, meskipun sulit ya untuk awal-awal kita lihat. Kalau yang sudah jelas-jelas menggunakan pasti akan kelihatan dari perilaku, dari bentuk fisiknya. Tapi yang baru-baru menggunakan ini harus kita coba gali ya lebih jauh, apakah dia ada perbedaan sikap dari ya semula dengan sekarang. Nanti kalau ada tanda-tanda itu maka silakan diingatkan untuk mengajukan rehabilitasi atau mungkin ya sharing-sharing dengan ngobrol-ngobrol dulu untuk apakah itu perlu apa enggak kan gitu ya. Oke pemirsa PKTV, karena waktu juga sudah mulai mengakhiri perjumpaan kita. Di akhir ini saya ingin masing-masing dari Ibu Djokoda ada himbauan deh kira-kira sekaligus di bidangnya masing-masing. Kalau Ibu Djokoda kan di tim pencegah dan pemberdayaan, kira-kira masyarakat harus seperti apa nanti dari Pak Tandayu dari sisi rehabilitasi. Silakan. Kalau saya ngambil dari temanya Hani internasional yang Hari Anti Narkoba. Iya. Jadi dia bilang stop stigma and discrimination, strength prevention. Jadi upayakan dulu untuk di penanganan dan pencegahannya dan jangan stigma terhadap orang yang mau pulih lah. Karena mungkin mereka kehilangan masa lalu dan mereka mau memperbaiki di masa sekarang tapi mereka masih punya masa depan. Oke, terima kasih Pak Tandayu. Siap. Himbauan saya mungkin ya itu tadi kurang lebih sama. Orang menggunakan itu salah benarnya seseorang pasti ada alasan, ada penyebab. Nah, jadi stop stigma. Kemudian yang kedua, tolong buka pintu lebar-lebar buat kami untuk mensosialisasikan pencegahan dan rehabilitasi ke tengah masyarakat. Jangan takut sama BNN. Karena prinsipnya yang takut sama kami berarti punya masalah sama kami. Artinya gitu, kalau kalian takut sama BNN serem berarti punya masalah sama kami. Kami ingin merangkul seluruh masyarakat agar seluruh masyarakat teredukasi dan Bontang paling tidak minimal bisa melawan peredaran. Kalau menyelesaikan kayaknya berat, tapi paling tidak minimal bisa melawan bersama-sama gitu. Jangan takut sama kami, buka pintu lebar-lebar. Persilahkan kami untuk datang melakukan sosialisasi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tandayu, Ibu Djokoda sudah berbagi bersama PKTV dan pemirsa PKTV di rumah dimanapun Anda berada. Suatu saat kita undang lagi, jangan bosan-bosan ya Pak ya, Ibu. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita di PKTV Talk bersama narasumber BNN Kota Bontang. Banyak hal yang sudah kita bahas. Intinya bahwa Anda harus bersama-sama dengan BMM, kita cegah, kita ingatkan, dan tentunya bagaimana program-program tadi yang disampaikan bisa kita bantu. Kita sama-sama sinergi untuk memberantas narkoba, dan Bontang masih rawan, dan ini akan menjadi PR kita bersama. Semoga kedepannya mulai berkurang kerawanan itu dan kita sama-sama hidup yang nyaman. Saya Teguh Suarjono, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Kita akan ketemu dalam PKTV Talk di lain waktu dengan tema dan judul yang lain. Terima kasih PKTV Gereja Benih.